Shalom, selamat pagi kepada Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah minggu saat ini. Terpujilah Tuhan pemelihara hidup kita. Hanya oleh anugerahnya hari ini kita dapat memasuki akhir tahun gerejawi, yaitu minggu terakhir menurut kalender liturgi yang dimulai dari minggu Advent pada tahun lalu. Minggu berikutnya kita masuk minggu Advent, yang adalah awal kalender liturgi yang baru. Minggu ini sering pula disebut Minggu Kristus Raja. Minggu di mana kita merenungkan dan menghayati keagungan dan kebesaran kasih Allah, dan menyadari bahwa di dunia ini tak ada yang abadi termasuk manusia. Pada kesempatan ini kita mengenang cinta kasih dan keteladanan orang tua, saudara-saudara kita yang meninggal dunia sepanjang tahun ini. Mereka telah tutup usia dan kita percaya bahwa mereka ada dalam penguasaan Tuhan. Dan kepada Tuhan kita bersyukur atas cinta kasih dari mereka sewaktu masih hidup. Kita dituntun tema Raja di Kerajaan Kekal. Masuk dalam perenungan minggu ini, marilah siapkan diri memuliakan Yesus Kristus. Jemaat disilakan berdiri. Menyanyi nama Yesus termulia. Ada di dalam nama
Sidang jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus, kasih karunia Tuhan besertamu. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Tuhan Tuhan berpakaian berkat pinggang kekuatan. sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, Daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. peraturan-Mu sangat teguh. Baik-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Tuhan adalah Raja dunia. Tuhan adalah Raja dunia, orang gemetar bumi gempa, lihat berseri tanah kerubi, datang mengasihi akan pujian. Mari menyembah Raja semesta, agungkan terus tata Sang Kudus, dan tumpuannya dasar firman-Nya, tinggi dan mulia, kuduslah Ia. Jemaat mari berdiri. Dengar, hayati dan aminkan perintah mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 3 ayat 34 dan 35. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling
Mari dengan rasa sesal dan malu, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan dengan rendah hati penuh kesungguhan, kita memohon anugerah pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan yang pemurah, di akhir tahun gerejawi saat ini, kami sungguh menyadari bahwa hari-hari perjalanan hidup kami ada banyak pelanggaran yang telah kami perbuat, menyakiti sesama, dan juga perbuatan kami yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sungguh karena kemurahan dan anugerah-Mu lah kami masih dapat menjalani hidup, sekalipun berulang kali jatuh dalam dosa. Seperti pemazmur menyadari bahwa jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Sungguh, kami tidak akan tahan jika Engkau membalas setimpal dengan dosa kami. Karena itu, ya Tuhan, berkenanlah mengampuni kami dari segala pelanggaran yang tidak Engkau kehendaki. Ya Tuhan, saya Ini orang berdosa, saya memohon pengampunan-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah hamba-Mu mempertanggungjawabkan hidup karunia-Mu ini dengan sebaik-baiknya. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Yesaya 43 ayat 25 berkata,
Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Sidang jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Sambil mengingat firman Tuhan dari Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sambil kita memberi persembahan, kita iringi dengan melakukan apalah arti ibadahmu. Bila tiada rela sujud
Mari kita mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami. Di saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan ini Tuhan, persembahan yang telah kami berikan tadi, kiranya bisa berguna untuk pelebaran kerajaan sorgamu di muka bumi ini. Ya Tuhan, ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yang mengajarkan kami mengingat yang kecil, berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini. Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Pembacaan yang berikut Wahyu 1 ayat 4 sampai 8. Wahyu 1 ayat 4 sampai 8. Dan pembacaan Injil menurut Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Injil menurut Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Kita berdoa. Karya kasih-Mu agung dan ajaib, nyata dan kami alami. Kami dipelihara dan diberkati, hingga kami dapat melewati hari-hari yang Tuhan anugerahkan, dan kami dapat menunaikan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Karya besar yang Tuhan nyatakan bagi kami dalam kasih melayakkan kami di hari Minggu dalam ibadah raya saat ini, mengambil bahagian untuk menyembah Tuhan. Dalam penyembahan kami saat ini kebenaran firman-Mu akan disampaikan. Kami sudah siapkan bagian firman Tuhan untuk kami baca dan renungkan. Allah Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan yang pertama dari kitab Daniel pasal 7 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya.
1000 kali beribu-ribu melayani Dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang anak seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian firman Tuhan. Bacaan yang kedua. Bacaan yang kedua dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai dengan 8. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dan dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Mari berdiri, dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini.
Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar, lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Shalom. Bersyukur Tuhan menganugerahkan kita kehidupan dan dilayakkan untuk datang menyembah Tuhan dalam ibadah hari Minggu. Kitab Daniel 7 ayat 9 sampai 14 itu menjadi bahan utama untuk kita renungkan. Tentunya berkolerasi dengan dua bagian kitab yang lainnya. Tema yang diterbitkan kepada kita mengatakan raja di kerajaan kekal. Raja di kerajaan kekal. Kita semua tahu bahwa raja adalah orang yang diberikan kepercayaan untuk memimpin. Dan karena itu memiliki atau punya kekuasaan. Walau demikian, raja di dunia ini itu memiliki waktu dan masa. Itu bisa dikatakan periode yang membatasi. Bisa juga ada raja yang memimpin seumur hidup, tapi dia dibatasi dengan masa hidup. Karena tidak akan selamanya dia ada di dalam dunia ini. Setiap orang pasti punya model atau karisma tersendiri sebagai pemimpin. Karena punya kuasa, tidak sedikit pemimpin yang menggunakan kesempatan untuk memenuhi kepentingan atau mendapatkan keuntungan. Kalau ada model kepemimpinan seperti ini, sudah pasti yang menjadi korban adalah rakyat yang dipimpinnya. Bukan secara kebetulan. Hari ini ada 20 lebih orang-orang muda atau anak-anak muda gereja yang siap utus. Mereka akan dilantik hari ini. Ini adalah panggilan Tuhan. Saudara-saudara dipercaya oleh Tuhan dan ditetapkan. Dan karena itu harus laksanakan dengan sungguh. Harus dilaksanakan dengan sungguh.
Saudara-saudara adalah pemimpin yang akan memimpin dalam pelaksanaan program pelayanan dalam lingkup PPGT. Dan karena itu pertanggungjawaban kepada yang memanggil. Yang memanggil adalah Tuhan. Karena tidak sedikit orang yang dengan lantang datang, dengan gagah datang untuk mengaku di hadapan Tuhan tetapi tidak melaksanakan tanggung jawab itu. Ada juga orang yang awal-awalnya dengan semangat melaksanakan tanggung jawab, tapi sayangnya dia tidak bisa mengakhiri dengan baik. Jika tugas ini Tuhan izinkan diemban dan dilaksanakan, tidak berlangsung lama. Aturan sekarang 2 tahun. Dan kemudian akan tergantikan. Gunakan kesempatan yang Tuhan percayakan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, minggu saat ini kita memasuki penutupan akhir tahun gerejawi. Akhir pelayanan berdasarkan kalender gerejawi. Semua yang berlangsung, semua yang dilaksanakan, yang Tuhan izinkan, pasti akan berlalu, akan tergantikan. Kita ada di akhir kalender gerejawi. Melihat ke belakang, ada banyak hal yang berlalu, lalu kemudian tergantikan. Ada yang pergi. Tidak untuk mengungkit perasaan sedih, tetapi untuk menyadarkan kita bahwa kesempatan hidup di dalam dunia itu terbatas. Akhir kalender gerejawi karena di tahun depan kita akan masuk di Minggu Advent. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Semuanya akan berlalu. Tetapi saat ini, firman Tuhan mau menyampaikan kepada kita semua bahwa ada yang abadi. Di dalam dunia ini tidak ada yang abadi. Tapi firman Tuhan hari ini mau katakan kepada kita, ada yang abadi. Dan dia tidak akan pernah tergantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Dia tidak diciptakan. Dia tidak berasal dari dunia ini. Dia adalah Sang Pencipta. Kata Wahyu, Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Kuasanya kekal dari awal sampai selama-lamanya. Sebagaimana tema kita yang mengatakan Raja di Kerajaan Kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Daniel melihat dalam penglihatannya akan kekuasaan Tuhan yang kekal dan tak tertandingkan oleh kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini. Itu melalui munculnya 4 binatang buas yang perkasa, yang saling mengalahkan. Akan tetapi ternyata dia yang kuat itu tidak berdaya saat berhadapan dengan yang paling berkuasa. Binatang yang keempat itu telah menunjukkan kekuasaannya sehingga dia menyombongkan dirinya. Karena dia merasa kuat. Karena dia merasa berkuasa. Karena dia merasa hebat. Dia menyombongkan dirinya. Tapi pada akhirnya kita lihat
yang merasa kuat, yang merasa hebat, yang merasa punya kuasa, dibinasakan, diserahkan ke dalam api yang membakar. Lalu apa kemudian yang dilihat Daniel? Daniel melihat bahwa yang berkuasa itu seperti seorang yang lanjut usia, pakaiannya putih dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Itu dalam penglihatan Daniel. Penggambaran yang memberi arti bahwa Allah itu agung dan perkasa. Dia memberikan kuasa itu pada seorang anak manusia sebagai raja. Dan kerajaannya atau kekuasaannya kekal selamanya. Kuasa dan kepemimpinannya adalah untuk melayani dengan kasih. Dan itu kekal. Raja di kerajaan kekal. Yang melayani dengan kasih. Kuasa dan kepemimpinannya berbeda dengan raja di kerajaan dunia yang orientasinya adalah kekuasaan, pengakuan, dan materi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita bersyukur oleh kasih karunia dari Allah kita ditebus menjadi milik kepunyaannya. Yang di dalamnya kita yang adalah milik kepunyaan, kita yang sudah ditebus, kita yang menjadi anak Tuhan, kita mengambil bahagian sebagai anggota dari kerajaan kekal. Itu yang kita syukuri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya yang sudah mengaku sebagai pengikut Kristus, kita digolongkan untuk ambil bahagian sebagai anggota dari kerajaan kekal itu. Hari ini ada anak kekasih kita, Fania, yang juga akan menerima tanda dan meterai sebagai warga kerajaan Allah. Digolongkan menjadi anggota keluarga Allah bersama dengan kita semua lewat sakramen baptisan. Hal penting yang harus dihayati. Hal penting yang harus dihayati sebagai anggota kerajaan Allah adalah tidak hanya berhenti pada status. Saya anak Allah, saya mendapat waris kerajaan Allah, benar. Tapi tidak berhenti di situ. Tidak berhenti pada status dan pengakuan. Tetapi sebagai warga kerajaan Allah kita harus melaksanakan misi. Misi Allah di dalam dunia ini. Yaitu menjadi pelaku kasih sebagaimana teladan dari sang raja, yaitu Yesus Kristus. Sebagai warga kerajaan Allah, tugas kita adalah memengaruhi kerajaan dunia dengan model, nilai, dan makna kerajaan Allah, kerajaan kekal. Dan itu hanya bisa kita lakukan ketika kita menyatakan penundukan kita kepada sang raja di kerajaan kekal. Kalau kita hanya tunduk dan melayani ego kita, yang tanpa sadar kita menjadikan diri kita sebagai raja, yang seenaknya mau mengatur dan mengatur orang lain, lalu terjebak pada kesombongan, seperti itu yang digambarkan dengan 4 binatang. Jika orientasi hanya kuasa, hanya pengakuan dan materi, ingatlah semuanya tidak akan kekal dan berawaslah untuk kecewa dan binasa. Dan karena itu kita semua diingatkan dan mensyukuri bahwa kita adalah anggota dari keluarga kerajaan Allah itu. Mari saksikan kepada dunia ini model, nilai, dan makna kerajaan Allah itu dengan praktek kasih sebagaimana Kristus datang. Kristus yang adalah raja, dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang
untuk melayani. Amin. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Kita bersyukur oleh kasih karunia Allah. Kita diangkat menjadi anggota dari keluarga kerajaan kekal yang memberikan jaminan untuk keabadian. Nyatakan dan saksikanlah bagaimana kehidupan sebagai anggota kerajaan kekal atau kerajaan Allah, supaya dunia mengenal dan dunia menerima bagaimana cinta kasih dari Sang Raja di kerajaan kekal. Sekaligus saat ini, dalam menghayati bahwa segala sesuatu terbatas atau ada batasnya, saya mengajak semua warga jemaat untuk mengenang selang waktu Desember 2020 sampai November 2021. Di akhir kalender liturgi ini, kita diberikan kesempatan untuk mengenang kasih Tuhan melalui keluarga kita yang telah meninggal dunia. Mereka telah tiada, tetapi cinta kasih itu tidak akan pernah mati. Mereka adalah Nyonya Alfrida Kalapadang Tandilino, Nyonya Purwani Rahel Alik, Bapak John Kelly, Nyonya Dina Tondo Kelly, Bapak Adrian Ali, Bapak Martin Salurante, Bapak Albertus Karel Dapi, Bapak Daniel Palobo, Bapak Rodi Sapu, Bapak Adarias Dare, Nyonya Taurisna Alinan, Bapak Yunusande, Nyonya Maria Saparia Kalambo, Bapak Martin Kalapadang. Karena anugerah Tuhanlah, mereka yang telah meninggal dapat menjalani hidup selama di dunia ini. Kita mengenang mereka bukan untuk mengungkit rasa duka atau hendak mendoakan mereka. Tidak demikian. Kita mengenang mereka untuk mensyukuri kasih Tuhan yang tak berkesudahan, serta membangun kesadaran diri bahwa hidup ini akan berakhir. Dan karena itu, selagi masih ada waktu, kita dipanggil untuk mempertanggungjawabkan kehidupan anugerah Tuhan ini. Dan siapkan
Kita masuk dalam akta khusus. Ada 2 akta khusus yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama adalah layanan sakramen baptisan kudus kepada anak kekasih, dan yang kedua adalah pengutusan dan pelantikan pengurus PPGT Jemaat Keramat untuk periode 2021 sampai 2023. Kita masuk dalam akta pelayanan sakramen baptisan kudus buat anak kekasih. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perkataan titah baptisan kudus itu seperti yang dititahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Adapun arti baptisan kudus itu seperti berikut. Pertama, setiap kali kita menghadiri pelayanan baptisan kudus, kita mengaku bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga tak dapat kita memasuki kerajaan Allah kalau tidak diperanakkan pula. Hal itu diajarkan kepada kita oleh tanda baptisan kudus agar supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah serta menanti keselamatan dan pengudusan kita hanya daripadanya. Kedua, baptisan kudus menyaksikan dan memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Sebab itu kita dibaptiskan ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptiskan ke dalam nama Bapa menyaksikan dan memeteraikan kepada kita bahwa Ia mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan ahli warisnya. Dibaptiskan ke dalam nama Anak menjaminkan kepada kita bahwa Ia menguduskan kita dalam darahnya dan mempersatukan kita dengan maut dan kebangkitannya, sehingga kita dibebaskan dari hukuman atas dosa kita dan dibenarkan di hadapan Allah. Dibaptiskan ke dalam nama Roh Kudus memeteraikan bahwa Ia hendak tinggal di dalam kita dan memberikan kepada kita dalam persekutuan dengan Kristus satu kehidupan baru dari hari ke hari. Ketiga, karena tiap-tiap perjanjian selalu mempunyai 2 pihak, maka oleh baptisan kita dinasihatkan dan diwajibkan untuk memulai hidup baru, yaitu supaya kita mengasihi Allah Tuhan kita dengan sebulat hati, dengan segenap jiwa, dengan sepenuh akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Lagi pula patutlah kita menjauhkan diri dari dosa, mematikan manusia kita yang lama, serta hidup berbakti kepada Tuhan. Jikalau karena kelemahan kita jatuh ke dalam dosa, jangan kita meragukan akan anugerah Allah lalu berkanjang di dalam dosa. Karena baptisan itu adalah meterai dan kesaksian yang sungguh bahwa Allah setia memelihara perjanjian anugerah yang kekal dengan kita. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk menegahkan mereka daripada baptisan kudus. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham bapa segala orang beriman, maka Aku akan meneguhkan perjanjianku antara aku dengan dikau dan dengan anak cucumu kemudian daripadamu dengan bangsanya, yaitu satu perjanjian yang kekal, bahwa aku menjadi Allah bagimu dan bagi segala anak cucumu kemudian daripadamu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata,
Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Pada zaman dahulu Tuhan Allah telah menyuruh Abraham menyunati anaknya, akan menjadi tanda perjanjian dan meterai kebenaran. Tetapi setelah Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di Golgota, maka kita tidak lagi disunatkan seperti yang telah dilakukan oleh manusia, melainkan dengan sunat Kristus, yaitu dikuburkan dengan Dia dalam baptisan dan dibangkitkan juga dengan Dia kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Sebab itu haruslah anak-anak itu dibaptiskan, karena mereka itu pun adalah anak-anak Allah dan waris kerajaan Allah. Dalam hal ini, ibu dan bapak berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Bapak ibu yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, silakan berdiri. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Sebab itu haruslah kita membaptiskan anak-anak kita berdasarkan perintah itu, dan jangan karena kebiasaan saja atau karena kepercayaan yang sia-sia. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak kekasih untuk dibaptis, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan yang disaksikan oleh jemaat Tuhan. Pertama, mengakukah saudara bahwa anak-anak kita pun telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, dan sebab itu takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah, tetapi telah dikuduskan dalam darah Kristus, sehingga olehnya patut dibaptiskan? Apakah jawab saudara? Apakah saudara mengaku? Kedua, percayakah saudara bahwa pengajaran dalam Alkitab, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru, itu adalah pengajaran yang benar dan sempurna mengenai keselamatan? Apakah jawab saudara? Apakah saudara percaya? Ketiga, berjanjikah saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya akan mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus sesuai dengan pengajaran yang tersebut di atas? Apakah jawab saudara? Apakah saudara berjanji? Terima kasih, Tuhan menolong dan memberkati Bapak dan Ibu yang membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus hari ini.
Untuk lagu berkat dan doa nanti kita akan satukan dengan akta yang kedua. Kita akan masuk dalam akta yang kedua. Pengutusan dan pelantikan pengurus PPGT Jemaat Keramat periode 2021 sampai 2023. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan, "Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang berkerajaan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dialah juga yang telah memanggil, menetapkan dan menjadikan kita kawan sekerjanya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Saudara-saudara yang akan diutus dan dilantik dalam kepengurusan PPGT Jemaat Keramat periode 2021 sampai 2022, Ketua Diogi Limbu. Wakil Ketua Henry Albert Limbong. Sekretaris Natasha Elvira Singkali. Wakil Sekretaris Anna Malia Lolorama. Bendahara Freja Delicia Somalinggi. Wakil Bendahara Iin Silviana Rising. Bidang spiritualitas dan penata layanan, Koordinator Septiani Wacana Rama. Grace Monika Patanggu. Yanti Sampelakbi. Dewi Alfrida. Bidang organisasi dan sumber daya manusia, Koordinator Amelia Tayati. Julius Padali. Hosea Anugrah. Cita Rara Baraktiku. Bidang minat dan bakat, Koordinator Calvin Gilbert Kasiaheng. Gideon Fredley Tombi. Sania Kristela Pakilaran. Abednego. Bidang sosial dan lingkungan hidup, Koordinator Aprisel Musu. Ardi Lintong. Intan Paramita. Justin Popang Bato Tanete. Saudara-saudara telah diangkat dan ditetapkan sebagai pengurus PPGT Jemaat Keramat periode 2021 sampai 2023 dalam Gereja Toraja. Tugas dan tanggung jawab yang hendak saudara-saudara layankan adalah pelayanan dan panggilan gerejawi. Ketahuilah bahwa pelayanan saudara-saudara adalah bagian dari pelayanan yang dipertanggungkan kepada gereja dalam rangka kedatangan kerajaan Allah itu. Biarlah saudara-saudara menerima panggilan itu sebagai kesempatan melayani dalam kerajaannya. Semoga saudara beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam melayani sebagai pengelola yang setia untuk Tuhan, dengan mengetahui bahwa waktu, bakat, dan harta milik yang saudara-saudara berikan untuk kemajuan pelayanan gerejawi dalam persekutuan dengan Tuhan adalah tidak sia-sia.
agar itu dapat nyata bagi warga gereja dan sidang jemaat Tuhan di sini. Maka jawablah di hadapan Tuhan dan jemaatnya pertanyaan-pertanyaan yang berikut ini. Pertama, apakah saudara-saudara yakin bahwa pilihan yang jatuh atas diri saudara-saudara sebagai pengurus PPGT Jemaat Keramat untuk periode 2021 sampai 2023 adalah panggilan yang datangnya daripada Tuhan sendiri? Apa jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara yakin? Kedua, apakah saudara-saudara percaya dengan sungguh bahwa semua kitab dalam perjanjian lama dan perjanjian baru adalah satu-satunya firman Tuhan yang memuat pengajaran yang sempurna untuk kehidupan kekal dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara percaya? Ketiga, apakah saudara-saudara berjanji untuk melaksanakan tugas atau kepengurusan ini dengan tekun dan setia, serta berusaha sungguh-sungguh mewujudkan keesaan gereja Tuhan, menjaga kekudusan gereja, kemajuan pemberitaan Injil, dan peningkatan pelayanan gerejawi sesuai pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja? Apakah jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara berjanji? Terima kasih, Tuhan menolong dan memberkati saudara-saudara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan berbalik ke jemaat, karena rupanya kamera tidak ada di depan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saudara-saudara kita ini sebagai kawan-kawan sekerja Allah melalui tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh mereka sebagai pengurus PPGT Jemaat Keramat periode 2021 sampai 2023. Bantulah serta dukunglah mereka dalam doa dan karya, sehingga mereka senantiasa giat di dalam pekerjaan dan persekutuan dengan Tuhan. Silakan kembali berbalik ke depan. Saudara-saudara pengurus PPGT Jemaat Keramat untuk periode 2021 sampai 2023. Gereja Toraja yang ada dalam gereja Toraja dan yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, kami menyambut saudara-saudara untuk tugas pelayanan dalam gereja Toraja. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saya jemput, mari jemaat berdiri, dan untuk orang tua yang membaptis anaknya tetap duduk. Kita menyanyikan Mazmur 134 ayat 3 menjadi lagu berkat. Berada
Demikianlah kedua akta khusus yang telah diterima oleh anak kekasih Fania dalam baptisan kudus dan bagi pengurus PPGT Jemaat Keramat. Kita akan melanjutkan akta liturgi kita, tapi sebelumnya disilakan ada kerinduan dari PPGT untuk memuji Tuhan secara virtual, paduan suara virtual PPGT. Doa syukur untuk kedua akta khusus kita akan satukan dengan doa syafaat.
Pujian itu adalah bentuk pengakuan yang disampaikan bahwa akan siap untuk berkorban karena menghayati bahwa Tuhan Yesus yang memanggil mereka untuk mengangkat pelayanan. Buat pengakuan iman dari PPGT kita beri apresiasi. Selamat melayani bersama-sama dengan majelis dan semua warga jemaat di Jemaat Keramat. Kita satu dalam doa syafaat. Kami bersyukur melayakkan kami dalam penyembahan di ibadah hari Minggu saat ini. Semoga penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hati dan dalam hidup kami. Untuk kami senantiasa menyadari bahwa kami adalah warga kerajaan kekal. Tuhan adalah Raja kami. Dan tolong kami untuk menyatakan penundukan kami kepada Sang Raja di kerajaan kekal. Dan kiranya dalam status kami sebagai warga kerajaan kekal atau warga kerajaan Allah, kami diperlengkapi, dituntun oleh Roh Kudus untuk mempersaksikan kepada dunia nilai dan makna kerajaan kekal. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Oleh Roh Kudus, Tuhan sudah menjadikan kami anggota tubuh Kristus dan menjadikan kami anak-anak-Mu, seperti yang telah dimeteraikan dengan baptisan kudus pada saat ini. Kami mohon dalam nama anak-Mu yang tunggal, kiranya Tuhan memelihara dan memerintahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan lewat pekerjaan Roh Kudus, supaya anak kekasih dapat bertumbuh dengan baik dan senantiasa mengakui kemurahan dan rahmat-Mu, serta hidup dalam kebenaran. Berilah kekuatan supaya dapat melawan dosa dan iblis, serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus, untuk senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Karuniakan kekuatan dan kebijaksanaan bagi orang tua yang telah membawa anaknya dibaptis hari ini, untuk dapat mendidik anak kekasih dalam pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau satu-satunya dasar dan kepala gereja. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sendirilah yang telah memanggil pelayan-pelayan-Mu untuk mengambil bagian dalam perwujudan kerajaan-Mu. Berilah mereka kasih kesetiaan-Mu, sehingga mereka melaksanakan dengan seluruh kesungguhan hati. Berikanlah buah-buah yang lebat bagi segala kerja dan usaha mereka, dan tuntunlah mereka pada jalan yang benar, mengikuti Tuhan kami Yesus Kristus yang telah datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada pengurus PPGT Jemaat Keramat periode 2021 sampai 2023, sehingga semangat dan kegembiraan tidak pudar dalam karya mereka. Berilah mereka keyakinan bahwa Tuhan sendiri mempergunakan mereka menuju perwujudan karya-Mu yang agung dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Allah Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu. Berkatilah dalam kehidupan, dalam setiap usaha, dalam kehidupan keluarga. Berkati orang tua kami di dalam menjalani lanjut usia. Tetap peliharakan, berikan semangat. Anak-anak, cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan, yang sedang berjuang, Tuhan memberkati perjuangan mereka untuk hidup takut dan andalkan Tuhan, karena hari depan yang penuh dengan harapan hanya ada di dalam Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang berjuang mencari lapangan pekerjaan. Bukakan jalan Tuhan, berikan kesabaran, ketekunan, dengan meyakini bahwa berjuang di dalam Tuhan, pasti waktu Tuhan akan tiba untuk memberikan yang terbaik. Ya Allah Bapa dalam sorga,
Bersama-sama kami mendoakan jemaat Tuhan yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit. Dalam lembaran warta jemaat ada tercantum nama anggota jemaat yang sedang menjalani perawatan. Bahkan mungkin Tuhan kalau ada yang belum sempat diketahui dan tidak sempat termuat dalam warta jemaat, Tuhan tahu setiap keadaan jemaat. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan, Tuhan kuatkan dan hiburkan. Sebagaimana yang dialami oleh anak-anak dan rumpun keluarga dari almarhum Bapak Martin Kalak Padang yang sudah diberangkatkan ke Tanah Toraja kemarin. Tuhan kuatkan dan hiburkan segenap keluarga dan anak-anak untuk tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Ada begitu banyak pergumulan-pergumulan dalam hidup ini. Bentuk-bentuk pergumulan dalam kehidupan rumah tangga terkait dengan relasi dalam keluarga yang terganggu, terkait dengan kebutuhan sehari-hari. Bentuk-bentuk pergumulan lainnya, Tuhan tahu. Tuhan tolong kuatkan iman jemaat-Mu supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan, tapi mengandalkan Tuhan, meyakini bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar yang terbaik. Ya Allah Bapa dalam sorga, walaupun hidup kami syarat dengan berbagai tantangan, kami selalu saksikan dan alami bahwa Tuhan selalu baik. Kasih setia Tuhan nyata dan kami nikmati dalam hidup ini. Dan karena itu kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan anggota jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran, yang berhari ulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit penyakit. Dalam lembaran warta jemaat tercantum nama-nama anggota jemaat yang bersuka cita atas bertambahnya usia. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu Tuhan. Tuhan menyambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Berkati kami hamba-hamba-Mu Tuhan yang Tuhan panggil, yang Tuhan tetapkan untuk menata laksanakan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, berikan kami hikmat Tuhan, sukacita, sehati sepikir, untuk mengangkat dan melaksanakan pelayanan, supaya pelayanan boleh berlangsung dengan baik, dan di dalam semua itu nama Tuhan dipermuliakan. Usai rangkaian ibadah akan dilanjutkan dengan rapat pleno majelis. Tuhan tolong berikan kami hikmat untuk sungguh-sungguh kami menghayati panggilan Tuhan dan pekerjaan Tuhan, sehingga kami dapat memikirkan, membicarakan, menggumuli bersama demi untuk kelangsungan pertumbuhan pelayanan di jemaat Tuhan, jemaat keramat. Ya Allah Bapa di sorga, kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dalam penanggulangan berbagai persoalan yang muncul. Kami percaya Tuhan akan perlengkapi pemerintah kami, sehingga memberikan yang terbaik untuk terciptanya keadilan dan damai sejahtera. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini berkati Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan pimpinan Tuhan. Doa dan permohonan kami saat ini, kalau Tuhan berkenan, minggu depan kami masih dilayakkan untuk menikmati penyembahan sebagaimana yang kami nikmati dalam ibadah hari Minggu saat ini. Hidup kami pada pekan mendatang kami serahkan ke dalam kasih dan pimpinan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Sambut, sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Amin. Mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Yohanes 18 ayat 37 bagian B
berkata, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Amin. Sekali hendak berlutut di hadapan Yesus Allah, dan kita menyanyi serta malaikat besok pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal nama-Mu terus. Sidang jemaat Tuhan, arahkanlah senantiasa hidupmu kepada Raja di kerajaan kekal. Dialah yang menjamin hidup dan masa depanmu. Arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, mohon perhatian untuk mendengarkan penekanan warta jemaat hari Minggu tanggal 21 November tahun 2021. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja atau koordinator sektor masing-masing. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk dalam pelayanan dan keluarga untuk selanjutnya. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani hari ini. Majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia dan live streaming, dan operator sound system. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Warta Komisi Ibadah dan Liturgi. Untuk warga jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming agar dapat memberikan persembahan melalui rekening jemaat. Tuhan memberkati. Komisi Ibadah dan Liturgi dengan ini menyampaikan kepada segenap warga jemaat bahwa pada setiap hari Rabu jam 19 WIB akan dilayani sapaan, doa, pengharapan, dan syukur untuk semua jemaat lewat Zoom. Mari kita semua bersama menghampiri hadirat Tuhan setiap hari Rabu. Rapat pleno majelis. Pelaksanaan rapat pleno majelis gereja jemaat Keramat akan diadakan pada hari Minggu, hari ini, tanggal 21 November tahun 2021 pukul 11.30 WIB setelah ibadah Minggu siang ini. Demikian untuk diketahui dan untuk semua majelis kiranya bisa dapat hadir bersama-sama untuk rapat. Berita duka, telah meninggal dunia Bapak Martin Kalapadang
pada hari Rabu tanggal 17 November tahun 2021 di Jakarta, dan jenazah telah diberangkatkan ke Toraja pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021. Kiranya Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Warta PWGT. Ibadat rutin PWGT Jemaat Keramat akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 pukul 16 WIB secara onsite di gereja dan juga online ya lewat Zoom. Pelayan firman Bapak Pendeta Yoel Tangpedatu, demikian untuk diketahui. Pelaksanaan ibadah Natal PWGT KPJ dan HUT ke-55 PWGT secara onsite Gereja Toraja Jemaat Keramat dan secara online lewat Zoom atau live streaming pada tanggal 4 Desember 2021 pukul 15 WIB. Warta PKBGT. Ibadah rutin PKBGT Jemaat Keramat akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2021 pukul 18 WIB. Via online ya lewat Zoom. Pelayan firman Ibu Pendeta Yulia Tangalayu. Demikian untuk diketahui. Warta PPGT, pelaksanaan pengutusan PPGT Jemaat Keramat periode tahun 2021 sampai 2023 pada hari Minggu saat ini tanggal 21 November 2021 dalam ibadah pukul 09 WIB. Mohon dukungan doa warga jemaat. Baptisan Kudus, pelaksanaan sakramen baptisan kudus atas permintaan keluarga diadakan pada ibadah minggu saat ini tanggal 21 November 2021 pada ibadah pukul 9 WIB. Calon baptis atas nama yang dibaptis atas nama Belvania Laritsa Indrawati Popang, anak dari Bapak Samuel Sesa dan Ibu Imelda Parana. Demikian untuk diketahui. Warta SMGT. Ibadah inisiasi SMGT Jemaat Keramat akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021 dalam ibadah jemaat jam 9 WIB. Ibadah SMGT akan digabung bersama jemaat melalui Zoom dan YouTube. Ya, jadi live juga di YouTube ya, lewat Zoom. Dalam rangka pelaksanaan Natal SMGT Jemaat Keramat, pengurus SMGT akan melaksanakan pencarian dana melalui aksi Pak Piong Dukbaya. Satu lampa seharga 250.000. Adapun pelaksanaannya pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 akan dibagikan setelah ibadah Minggu, ibadah jam pertama. Untuk pemesanan bisa melalui Kakak Intan, Kakak Deli, Kakak Aca, dan Kakak Ira, atau juga bisa melalui kakak pembimbing terdekat. Mari berkontribusi bagi anak-anak SMGT. Terima kasih. Warta kegiatan HRG 2021. Dalam rangka pencarian dana Natal dan Tahun Baru, maka Majelis Gereja selaku pelaksana HRG akan membagikan amplop, bahkan mungkin sudah ada yang dibagikan di setiap sektor. Amplop HRG yang akan dibagikan oleh koordinator serta dapat juga mentransfer lewat rekening yang telah dicantumkan. Dan berita nomor PSB HRG juga di tahun 2021 bagi anggota jemaat yang sudah menerima amplop pelaksanaan HRG agar dimohon untuk segera mengembalikan ke gereja. Mohon perhatian dari segenap warga jemaat. Sedikit koreksi, ada masukan dari jemaat terkait dengan administrasi keuangan yang ada kekeliruan pencatatan akan diwartakan pada warta ibadah minggu berikutnya. Mohon maaf untuk
kesalahan ini dan akan kami masukkan juga, akan kami lakukan perbaikan ke depan. Semoga lebih baik. Demikian ibadah warta jemaat keramat, koreksi dan masukan dari jemaat boleh melalui TU gereja atau koordinator sektor apabila ada hal-hal yang tidak sesuai, mungkin pada saat pencatatan atau ada hal-hal lain yang menyangkut perbaikan pelayanan selanjutnya. Mengakhiri ibadah pada siang hari ini, saya jemput jemaat bangkit berdiri, kita menyanyikan Tuhan Allah beserta engkau.